Halo semua, selamat datang di channel Mahasiswa Manajemen, lebih mudah dipahami dari penjelasan dosenmu. Jadi pada video kali ini kita bakal bahas materi kedua kalau nggak salah di pengantar manajemen, yaitu The Evolution Thinking of Management. Jadi ini berisikan sejarah-sejarah dari perspektif manajemen, dari waktu ke waktu itu sangat banyak. Jadi pada video kali ini kita pakai metode PPT, jadi langsung saja tanpa banyak basa-basi kita beralih ke PPT-nya. Baik teman-teman, langsung aja kita masuk ke materi pertama, yaitu yang pertama ada pendekatan baru dalam manajemen. Jadi dalam pendekatan baru dalam manajemen itu ada tiga. Yang pertama itu menjadi pemimpin. Saya pikir ini cukup jelas ya untuk kita pahami bahwa memang pada dasarnya manajer itu bertugas ya untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi orang yang mengambil keputusan, untuk menjadi orang yang mengontrol para karyawannya, para bawahannya. Jadi ya ini sudah sangat jelas bahwa memang dalam tugas manajer itu harus menjadi seorang pemimpin. Kemudian yang kedua itu memulai perubahan. Nah ini manajer harus pahami bahwa kehadirannya di dalam organisasi itu ya mereka harus bisa membawa perubahan gitu. Jadi namanya zaman itu kan terus berkembang, terus maju. Jadi kalau misalnya manajer tidak bisa menyelesaikan diri dengan perkembangan zaman, tidak bisa memulai perubahan dalam organisasi itu, maka organisasi mereka tuh akan tertinggal gitu sama organisasi-organisasi lain, akan tertinggal sama perusahaan-perusahaan lain. Jadi manajer itu memang harus sangat-sangat fleksibel dan terbuka terhadap perubahan. Kemudian yang terakhir ini menciptakan organisasi ramping. Ini kita bahas di slide selanjutnya. Nah, ini maksud dari menciptakan organisasi ramping. Biasanya kalau kita lihat itu dalam struktur organisasi itu banyak sekali, mulai dari manajer, mulai dari CEO, terus turun ke manajer, terus di bawah manajer ada lagi manajer-manajer yang lain, terus di bawah manajer itu lagi ada manajer-manajer begitu. Jadi seterusnya itu mungkin kalian pernah dengar istilah bahwa ada yang namanya top manager, terus ada middle manager, terus yang di bawah ada saya lupa apa namanya, intinya ada tiga tingkatan, yaitu yang pertama yang paling tinggi, kemudian yang kedua ada yang tengah, kemudian yang ketiga itu ada yang rendah manajer, terus yang di bawahnya itu sudah karyawan. Nah ini itu bukan organisasi yang ramping. Kalau organisasi yang ramping itu artinya tidak terlalu banyak perantara antara manajer puncak dan juga karyawan. Jadi maksudnya pendekatan baru dalam manajer itu harus memperhatikan bahwa tidak perlu terlalu membuat banyak struktur organisasi yang ribet gitu. Jadi yang simpel itu yang bagus. Kenapa pendekatan ini disebut baru? Karena seiring berkembangnya zaman itu peran karyawan itu semakin penting. Jadi biarpun karyawan itu harus tetap kita dimintai pendapat gitu. Kita harus selalu ciptakan atau minta pendapat dari karyawan bagaimana ke depannya, karena informasi dari karyawan itu juga biasanya sangat-sangat berguna bagi manajer. Jadi ini supaya memutus terlalu banyak rantai-rantai komunikasi. Oke, baik, selanjutnya ini kita bakal bahas manajemen dan operasi. Jadi maksudnya ini seperti yang kalian baca di PPT itu artinya bahwa seperti tadi yang saya jelaskan, kalau manajer itu harus selalu menyesuaikan diri dengan zaman. Kapan mereka tidak menyesuaikan diri, maka mereka akan tertinggal. Ingat, prinsipnya itu seperti itu. Siapa yang tidak bisa menyesuaikan diri, maka mereka akan tertinggal. Kemudian ada perspektif lama yang masih digunakan di beberapa perusahaan. Intinya tergantung kebutuhan perusahaan. Nah ini nanti kita bakal bahas banyak perspektif-perspektif manajemen dari waktu ke waktu. Nah perspektif lama itu bukan berarti bahwa tidak relevan lagi sama zaman sekarang. Tetapi ini biasanya masih banyak yang relevan dengan zaman sekarang. Jadi manajer ini harus tetap memperhatikan juga bahwa di dalam beberapa kondisi itu perspektif lama justru lebih cocok dibandingkan jika kita menekankan perspektif baru gitu. Jadi ya tetap manajer harus melihat situasi dan kondisi cocoknya dengan perspektif apa. Jadi bukan berarti bahwa perspektif lama itu tidak dipakai lagi dan semua manajer harus menggunakan perspektif baru, tidak, tetapi ya tergantung situasi dan kondisi, itu intinya. Oke, baik, selanjutnya ada kekuatan yang memengaruhi manajemen dan organisasi. Nah ini kalian bisa lihat kekuatan sosial, politik, ekonomi. Nah ini itu bisa, kenapa ini dikatakan memengaruhi manajemen dan organisasi. Jadi contohnya ini, seperti misalnya kebutuhan. Misalnya kita ambil kebutuhan di sosial, ini biasanya terkait dengan pelanggan gitu. Jadi kalau misalnya kebutuhan yang diinginkan pelanggan itu misalnya A, maka mau tidak mau seorang manajer dan juga organisasi harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan A. Kapan mereka tidak menyesuaikan diri untuk memenuhi kebutuhan A, mereka bakal kehilangan pelanggan. Jadi itu maksudnya
bagaimana kekuatan-kekuatan ini, mulai dari kekuatan sosial, kekuatan politik, kekuatan ekonomi itu mempengaruhi manajemen dan organisasi. Nah, misalnya lagi ini ada kekuatan politik, yaitu regulasi pemerintah memengaruhi bisnis. Jadi misalnya seperti ini, pemerintah itu mengatur standar UMR. Nah, kalau pemerintah mengatur standar UMR, organisasi dan juga manajer itu harus menyesuaikan diri dengan standar tersebut. Kapan mereka tidak menyesuaikan diri dengan standar tersebut, maka mereka otomatis akan melanggar, kan? Jadi kalau mereka tidak mengikuti itu, maka mereka akan melanggar hukum. Jadi mau tidak mau mereka harus mengikuti standar yang ditetapkan sama pemerintah. Itulah yang dimaksud dengan kekuatan politik. Nah, begitu juga dengan kekuatan ekonomi. Jadi intinya kekuatan-kekuatan ini itu punya pengaruh yang sangat besar untuk mempengaruhi manajemen dan organisasinya. Selanjutnya kita bakal bahas perspektif manajemen seiring waktu. Nah, ini adalah perspektif pertama dalam manajemen, yaitu perspektif klasik. Ini ada 3 macam, ada 3 pendapat, yaitu bahwa yang pertama itu ada manajemen ilmiah yang dikemukakan sama Frederick Taylor tahun 1856 sampai 1815. Ya, ini manajemen ilmiah itu yang dikemukakan oleh Frederick Taylor ini itu simpelnya gini. Orang itu harus mengerjakan sesuatu secara spesifik. Jadi misalnya dia setiap hari menggunting, maka tugas dia itu menggunting terus itu setiap hari dilakukan. Nah, dari situ timbul kritik. Ini tidak memperhatikan kesejahteraan karyawan. Coba bayangkan kalau kalian kerja setiap hari sama gitu, menggunting terus, siapa yang tidak stres coba. Jadi ini yang dimaksud dari kritik terhadap manajemen ilmiah. Kemudian yang kedua itu dalam perspektif klasik ada yang namanya organisasi birokrasi. Jadi hierarkinya ini jelas, aturannya itu ketat. Jadi contohnya itu seperti lembaga pemerintahan yang mengendalikan struktur birokrasi. Jadi ini maksudnya itu ya seperti pemerintah gitu, lengkap, struktur organisasinya itu lengkap, mulai dari atas sampai bawah itu sangat-sangat komplit. Jadi itu maksudnya bahwa birokrasi, mereka menekankan birokrasi gitu. Terus yang terakhir dari perspektif klasik ini ada prinsip administrasi yang dikemukakan oleh Henry Fayol. Jadi maksudnya prinsip administrasi ini itu yang cukup banyak juga ditemui saat ini. Jadi mereka membagi ke beberapa divisi, seperti misalnya ini perusahaan membagi divisi seperti produksi, pemasaran, dan keuangan. Nah, ini sangat banyak sekarang juga dalam perusahaan-perusahaan itu masih menggunakan ini. Ya, ini tadi yang saya maksud, bahwa bukan berarti bahwa perspektif lama itu tidak gunakan, justru ini tergantung dengan situasi dan kondisi. Kalau memungkinkan ini kita pakai dan memang harus kita pakai, ya kenapa tidak gitu. Selanjutnya kita beralih ke perspektif humanistik. Jadi ini setelah perspektif klasik tadi, ini ada perspektif humanistik yang menekankan bahwa kita harus lebih menghargai manusia. Ini berbanding terbalik sama di manajemen ilmiah tadi yang di bagian perspektif klasik. Jadi ini ada 3. Yang pertama itu Human Relation Movement. Jadi dalam Human Relation Movement ini ada studi yang hasil studinya itu ketika kondisi kerja seperti pencahayaan diperbaiki, produktivitas meningkat, menunjukkan bahwa perhatian pada karyawan itu penting. Jadi intinya bahwa kalau kita memperhatikan segala sesuatu terkait karyawan kita, seperti misalnya ini studi yang dilakukan itu, biar hal sekecil itu pun seperti pencahayaan saat mereka kerja itu bisa meningkatkan produktivitas mereka. Jadi hal-hal kecil ini itu harus diperhatikan untuk mendukung kinerja mereka. Kemudian perspektif sumber daya manusia. Di sini ada Maslow, yaitu pekerja harus dipenuhi kebutuhannya dari gaji, kebutuhan dasar hingga penghargaan, aktualisasi diri. Nah, kita skip dulu ke pendekatan ilmu perilaku. Jadi ini menggunakan psikologi untuk memahami karyawan, pelatihan motivasi untuk meningkatkan kerja tim. Jadi ini itu mulai masuk seperti misalnya pendekatan introvert, extrovert, kemudian ya intinya yang seperti INFJ, terus ya itu kurang lebih seperti itulah maksudnya. Jadi manajer sudah mulai mengidentifikasi perilaku mereka secara psikologi juga, ya intinya seperti itu. Kemudian di slide selanjutnya kita bakal bahas teori kebutuhan manusia Abraham Maslow. Ini sangat-sangat sering dibahas di manajemen. Jadi kalian harus betul-betul paham bahwa di dalam teori kebutuhan manusia Abraham Maslow ini ada 5 tingkatan. Yang pertama itu fisiologis, kemudian yang kedua rasa aman, kemudian yang ketiga itu sosial, kemudian 4 penghargaan, dan yang terakhir ini aktualisasi diri. Maksud dari teori kebutuhan manusia Abraham Maslow ini itu artinya bahwa kalau kita ingin
Maksud dari kebutuhan manusia Abraham Maslow ini, kalau kita ingin meningkatkan kesejahteraan karyawan, maka kita harus penuhi dulu yang paling bawah, fisiologis. Jangan dulu yang di atasnya. Seperti misalnya fisiologis, makanan, minuman, tidur, pakaian, ini sandang, pangan, papan, ini harus terpenuhi dulu. Bagaimana caranya terpenuhi? Itu salah satunya dengan gaji. Jadi maksudnya ini manusia memiliki kecenderungan mereka akan memenuhi kebutuhan dasarnya dulu, kebutuhan fisiologisnya dulu, baru mereka memenuhi kebutuhan-kebutuhan di atasnya. Kemudian ada teori X dan Y dari Douglas McGregor. Jadi ada tipe X dan tipe Y. Kalau simpelnya ya, saya membedakan antara tipe X dan tipe Y itu dengan cara bahwa tipe X ini orang yang tidak punya inisiatif, sementara tipe Y ini punya inisiatif. Simpelnya gitu. Kalau kalian mau baca lebih lengkap, silahkan baca di PPT. Ini saya pikir cukup jelas ya untuk dipahami. Kemudian selanjutnya ini kita beralih ke perspektif ketiga, ada sains manajemen. Jadi ini mulai masuk nih terkait sains di manajemen. Jadi ini sudah mulai menggunakan data untuk mengambil keputusan. Jadi yang pertama itu ada riset operasional, gunakan matematika untuk solusi bisnis. Contohnya ini perencanaan rute pengiriman barang agar lebih efisien. Jadi riset operasional. Kalau kita berbicara terkait operasional, artinya kita selalu berbicara terkait efisiensi. Jadi bagaimana caranya kita gunakan data yang ada untuk mencapai efisiensi dari operasional yang kita lakukan. Kemudian yang kedua ada manajemen operasi. Ini sama seperti tadi, intinya bahwa di bagian perspektif sains manajemen ini itu mulai menggunakan data untuk mengambil keputusan. Jadi mereka tidak mengambil keputusan secara logika saja, tetapi mereka sudah mulai menggunakan data. Ini seperti statistik begitu. Jadi mereka menggunakan data untuk mengambil keputusan, mengambil kesimpulan. Kemudian yang terakhir ini ada teknologi informasi, contoh sistem ERP untuk mengelola data perusahaan. Jadi mereka menggunakan teknologi untuk mengelola data-data tersebut. Baik, yang keempat ini ada perspektif teori sistem. Jadi maksudnya perspektif teori sistem ini artinya bahwa manajemen itu melihat organisasi seperti tubuh manusia. Misalnya semua bagian itu mulai dari tim, divisi, atau proses itu saling terhubung dan kerjasama. Jika satu bagian bermasalah, maka semua organisasi ini bisa terganggu. Jadi kita bisa lihat nih, ini juga sangat banyak digunakan saat ini itu bahwa mereka itu saling terkait gitu. Mereka saling membutuhkan. Jadi kalau misalnya ada yang satu yang bermasalah, maka semua proses itu bisa bermasalah. Jadi manajemen harus memastikan semua bagian bekerja harmonis untuk mencapai tujuan bersama. Jadi ini saling terkait satu sama lain. Baik, selanjutnya ada pandangan kontingensi dalam manajemen. Jadi pandangan ini menekankan bahwa tidak ada yang betul-betul solusi yang benar-benar tepat. Misalnya nih, ada situasi A, belum tentu solusinya A. Bisa jadi solusinya B, bisa jadi solusinya C, dan seterusnya. Jadi ini tidak ada patokan khusus gitu, bahwa masalah ini harus selesai dengan ini, masalah ini harus selesai dengan ini. Tidak, tetapi tergantung situasi dan kondisi. Jadi ketika terjadi masalah A, maka mereka harus mengidentifikasi dulu, ini kira-kira cocoknya bagaimana nih. Mereka memberi solusi ini harus bagaimana. Jadi ini harus sesuai dengan situasi dan kondisi. Itu inti dari pandangan kontingensi ini, perspektif pandangan kontingensi, yaitu melihat situasi dan kondisi yang ada, kemudian mengambil kesimpulan untuk memberi solusi. Kemudian kita beralih ke selanjutnya, perspektif selanjutnya itu total quality management. Inti dari total quality management itu adalah bahwa di dalam total quality management itu mengedepankan kualitasnya. Seperti namanya, total quality management. Jadi kualitas ini yang utama. Kualitas, jadi mereka betul-betul menciptakan produk yang berkualitas atau jasa yang berkualitas. Intinya semua mulai dari proses produksi dan segala macam itu ditunjang untuk meningkatkan kualitas, untuk memperbagus, mempermantap kualitas mereka. Jadi ini ada prinsip utama total quality management itu ada 4 ya. Yang pertama mulai dari keterlibatan karyawan, fokus pada pelanggan, pembandingan, dan juga perbaikan berkelanjutan. Jadi maksudnya ini bahwa semua ini, keempat ini itu saling terkait. Jadi kalau kita ingin meningkatkan kualitas, maka yang pertama kita libatkan karyawan dulu. Kemudian kita fokus juga ke pelanggan, maunya seperti apa, kualitas seperti apa yang mereka cari. Kemudian kita bandingkan. Setelah itu terakhir kita perbaikan berkelanjutan, artinya kita ulang-ulang terus nih siklus seperti tadi, kita ulang-ulang terus supaya bisa menghasilkan hasil yang diinginkan, kualitas yang diinginkan.
Selanjutnya, ada perspektif organisasi pembelajaran. Simpelnya nih, seperti saat ini banyak yang terjadi ya, seperti startup-startup itu sangat mengedepankan inovasi, inovasi, keberlanjutan, terus ya adaptasi. Jadi bagaimanapun caranya mereka itu pasti merekrut pekerja-pekerja yang punya inovasi, bisa adaptasi dengan lingkungan. Jadi mereka ini sangat-sangat mengedepankan fleksibel supaya mereka bisa tetap relevan dengan zaman. Kemudian selanjutnya perspektif terakhir, tempat kerja berbasis teknologi. Jadi ini tempat kerja yang diintegrasikan dengan teknologi. Seperti misalnya saat ini ya, misalnya nih saya ambil contoh penjual basreng di di TikTok. Itu kan banyak sekali tuh mereka-mereka yang live dengan mereka-mereka yang live untuk mempromosikan basreng mereka. Mereka menggunakan TikTok live. Mereka menggunakan live TikTok untuk mendapatkan konsumen lebih banyak. Kalau misalnya mereka cuma produksi basreng, lalu mereka tawarkan ke toko-toko yang di pinggir jalan gitu, perputaran mereka itu lambat banget. Nah, karena mereka menggunakan teknologi, itu mereka menggunakan live TikTok, penjualan mereka itu meningkat drastis. Jadi, inilah kenapa pentingnya dan selalu ditekankan bahwa teknologi harus selalu diinvestasikan. Organisasi harus selalu investasi sama yang namanya teknologi. Mereka nggak bisa tutup mata sama perubahan. Itulah kenapa saya bilang pada awal tadi, kalau organisasi itu harus berinovasi terus, harus beradaptasi terus. Karena kalau mereka tidak beradaptasi, maka mereka akan tertinggal. Dan salah satu contoh tadi saya sebutkan bahwa penjual basreng ini itu mulai mereka berinovasi gitu. Mereka mulai menawarkan basreng mereka di Tokopedia, di TikTok Live. Jadi mereka bisa meningkatkan penjualan mereka walaupun mereka hanya jual produk yang serupa gitu. Oke, saya harap kalian semua bisa memahami terkait dengan materi The Evolution Thinking of Management. Jadi itu saja dari saya. Semoga bermanfaat dan semangat kuliahnya.